Berikutnya kami persilakan untuk Bapak Kapolri beserta pejabat dan Mabes Polri. Kami persilakan untuk melakukan doorstop interview. Dan media kami persilakan untuk bisa mendekat ke area panggung untuk melakukan interview. Kami persilakan. Aman pi di sini pi. Ini tempat gue berdiri nih. Di zoom ya? Sini. Bang, rumah. Backup apa? Baik kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gandinewa, Presiden KSPSI. Hari ini hari bersejarah sekali. 700 buruh dilepas oleh Pak Kapolri untuk bekerja di tempat yang baru di PT IDS Cirebon dan PT Tangsung Brebes. Ini bukti nyata Pak Kapolri sangat luar biasa. Pengentasan PHK sudah oleh Pak Kapolri dan total nanti akan diterima 35.000 lowongan pekerjaan baru di Cirebon dan di Brebes. Kami sebagai pimpinan buruh ucapkan terima kasih luar biasa untuk Pak Kapolri dan jajarannya, dan semoga sinergitas Polri dan buruh akan tetap terjaga selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Andi Gani, Presiden KSPSI sekaligus Bapak Kapolri, saya Iqbal selaku pimpinan KSPSI dan rekan-rekan Pak Robert Rizkin dan rekan-rekan media. Jadi hari ini menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, kami bersama-sama dengan Serikat Buruh, khususnya di bawah Desk Tenaga Kerjaan yang sehari-hari didampingi oleh Pak Andi Gani dan kawan-kawan, berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial, di mana di dalamnya terkait dengan masalah buruh yang terdampak PHK. Kemudian kita berkolaborasi untuk mencarikan dan mempersiapkan mereka untuk bisa kemudian mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Dan alhamdulillah hari ini secara bertahap kita berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih 1.000 lagi secara bertahap, dan mereka akan kita dorong untuk bekerja di perusahaan yang memang menjadi pilihan mereka, yaitu di Tangsung dan PT Indogrem, mana tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi kita di tengah dinamika global yang ada. Pertumbuhan ekonomi khususnya industri padat karya di wilayah Brebes dan di wilayah Cirebon saat ini terus membuka ruang tenaga kerja. Dari Tangsung ada 20.000, kemudian Indodremer Spot ada kurang lebih 15.000, dan ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip, dan itu kan juga perusahaan padat karya, dan harapan kita kolaborasi ini terus bisa berlanjut. Dan kami minta untuk Desk Tenaga Kerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama, saat ini ada 2.600 yang kita siapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial, dan harapan kita bisa menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengkomunikasikan sehingga mereka mendapatkan lapangan kerja yang baru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan tentunya selamat bekerja di tempat yang baru bagi teman-teman
yang tergabung dalam Serikat Buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ritek itu apakah dari mana aja Pak? Dan di lepas ini buruh-buruh dari mana aja? Apakah juga termasuk yang kemarin dari Seritek itu atau gimana Pak? Ya, mungkin kalau saya kurang nanti ditambah. Jadi ada kurang lebih 5 perusahaan yang kemarin berdampak di sekitar wilayah Tangerang, kemudian Cirebon dan Garut. Karena ini memiliki karakteristik jenis industri yang hampir sama pada saat ditawarkan kepada teman-teman, dan kita sebelumnya sudah berkoordinasi dengan 2 perusahaan tersebut. Mereka membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan bahkan karena mereka akan terus membangun pabrik tersebut, maka mereka masih membutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar. Saya kira ini juga bisa digunakan untuk kemudian mengatasi perusahaan-perusahaan yang terdampak global karena masalah yang terjadi dan menimpa peristiwa perburuan di Indonesia. Untuk Seritek berbeda lagi, karena memang Seritek kedepannya akan terus dilanjutkan pekerjaan perusahaan tersebut, walaupun mungkin nanti dengan nama baru, nama pengelolaannya juga diambil. Akan ada pengumuman resmi kalau itu. Terima kasih. Sedikit dari Kompas TV, saya Renata mau bertanya, mungkin ini kan juga menjadi menarik ya program ini, dan mungkin saja yang lain sebenarnya yang mungkin belum dapat informasi Baik, terima kasih. Jadi beberapa waktu yang lalu kami membentuk desk yang namanya Desk Ketenagakerjaan. Di dalamnya terdiri dari anggota intelijen dan anggota sensor, baik yang di pusat maupun yang ada di daerah-daerah yang memang kita ambil dari wilayah yang di dalamnya banyak industri. Di sisi itu tentunya kemudian kita membuka ruang tidak hanya masalah buruh yang ter-PHK, namun juga apabila ada masalah-masalah gangguan-gangguan di wilayah perindustrian seperti preman dan sebagainya, itu juga bisa dilaporkan dan kita tidak lanjuti. Khusus untuk buruh yang terdampak, kita memberikan ruang bisa lapor di Desk Ketenagakerjaan di Mabes, bisa melaporkan di wilayahnya masing-masing untuk kemudian nanti kita komunikasikan kalau memang sesuai, cocok, dan apakah perlu nanti ada pelatihan yang baru, nanti kita juga akan koordinasi dengan Kemenaker ataupun industri itu sendiri, sehingga kemudian tenaga ini menjadi siap dan kemudian kita salurkan. Kurang lebih seperti itu. Yang jelas tim dari Bareskrim kemarin gabungan dengan LHK dan sepertinya juga ada dari SDM melakukan pendalaman. Tentunya kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sehingga kemudian apabila ada pelanggaran disesuaikan dengan pelanggaran tersebut. Saya kira itu dulu karena memang itu sudah bekerja. Kemudian terkait dengan proses pelaporan jasa, tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari
proses selanjutnya semuanya bisa dikerjakan. Oke, terima kasih. lagi Pak soal rencana Pak Prabowo itu memang anggaran TNI Polri itu gimana Pak tadi? Menaikkan gaji aktif tadi mahal anggaran TNI Polri. Nah, ini gimana Pak Tentang Polri sendiri Pak? Canda itu. Siap, Pak. Oke, makasih Pak.